Annyeong! Di video kali ini aku mau share atau berbagi tentang bagaimana cara belajar Hangul atau bahasa Korea yang gampang dan simple untuk pemula. Selain itu di video ini juga aku harap bisa untuk improve skill bahasa Korea kalian. Aku sendiri belajar Hangul, belajar bahasa Korea sendiri, mulai dari tahun 2016 dan kalian pasti tahu alasan kenapa belajar bahasa Korea atau tertarik dengan bahasa Korea adalah satu, opa. Yap, karena opa. Dan dari situ aku mulai belajar recognize Hangul dan mulai belajar conversation dan lain-lainnya itu sendiri. Jadi aku di sini hanya ingin sharing aja, bukan sebagai tutor atau video-video pembelajaran lainnya, enggak. Kita di sini sama-sama sharing. Jadi kalau misalkan nanti ada salah-salah atau ada yang perlu ditanyain atau perlu dikoreksi, kalian bisa komen dan kalian bisa kasih saran atau masukannya. Oke. So, let's start it. Kaja. Untuk pertama-tama, menurut aku sebagai pemula itu, yang paling penting adalah kita bisa recognize Hangul itu sendiri atau penulisan karakter bahasa Korea dalam bahasa Korea. Karena dalam bahasa Korea sendiri dia punya penulisan yang beda. Nggak kayak kita belajar bahasa Inggris yang sama ini kita pelajari dari SD. Nah, Hangul sendiri itu apa sih? Hangul itu adalah ya penulisan karakter dalam bahasa Korea. Kayak misalkan A itu tidak ditulis seperti huruf A gitu biasa enggak, tapi dia ada penulisan hangulnya untuk huruf A. Contohnya ya, dia sama kayak Jepang, sama kayak Cina, dimana dia punya penulisan sendiri. Kalau Jepang kayak ada kanji, ada hiragana, ada apa lagi? Katakana. Kalau di Cina ada ya penulisan Cina, tapi kalau di Korea ada Hangul. Nah, sebelum kita masuk ke materi Hangul ini, mungkin sebagian dari kalian ada yang udah lihat-lihat video tentang cara belajar bahasa Korea atau baca-baca di website atau mungkin ada yang udah beli bukunya gitu. Kalian pasti sadar bahwa belajar bahasa Korea itu beda kayak belajar bahasa Inggris yang kita pelajari dari SD. Dari mulai tadi penulisannya itu udah beda, lalu huruf-hurufnya pun beda. Misalkan kalau di bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia yang kita tahu dia punya vokal A, I, U, E, O, dan konsonannya itu ada ya selain A, I, U, E, O sampai Z gitu kan. Karena dalam bakor sendiri itu ada beberapa konsonan yang nggak kayak di bahasa Inggris, which means dia nggak bisa berdiri sendiri. Ada, nanti kita pelajari, oke? Selain huruf dan pengelompokan hurufnya, yang ngebedain bahasa Korea dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang kita pelajari dari SD adalah struktur kalimat atau pola kalimatnya. Kalau di bahasa Inggris kita tahu dengan subject, verb, object, di bahasa Indonesia juga subject, predikat, object. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu beda. Jadi udah pasti kita bakalan belajar dari awal. Jadi belajar bahasa Korea itu menurut aku menarik karena kita belajar hal-hal baru. Dari mulai kita hafalin alfabetnya yang baru, kita hafalin penulisan yang baru, dan kita hafalin struktur atau pola kalimat yang baru. Dan sekali lagi aku tekankan di sini bahwa aku juga bukan expert atau aku bukan seorang lulusan bahasa Korea, tidak. Aku juga sama-sama belajar dan aku juga belajar otodidak atau belajar sendiri. Jadi kalau misalkan nanti ada penyampaian aku yang salah atau yang kurang dipahami, kalian bisa komen, kalian bisa kasih masukan ataupun kasih saran. Oke? So, kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita bahas alfabetnya, yaitu vokal. Huruf vokal yang ada dalam bahasa Korea itu ada A, I, U, E, apalagi? O, O, I, E. Sejauh ini ada 9 yang aku sebutin. Kalau misalkan nanti aku ada inget lagi tambahan, nanti aku bakal tambahin. Atau memang udah cukup 9 karena aku juga lupa. Atau kalau kalian nanti inget ada yang kurang dari 9 ini atau kelebihan, kalian bisa komen ya. Oh iya, sebenarnya aku juga udah pernah tulis pembahasan ini di blog aku. Malu sebenarnya di blog aku, tapi nggak, aku tulis itu tahun 2007, tapi itu nggak begitu detail karena aku tahun 2017, karena tahun 2017 itu aku juga baru-baru belajar, jadi aku cuma share yang sepemahaman aku aja. Kalian mungkin penasaran, kalian boleh lihat, aku taruh linknya di sini.
Isinya itu tentang huruf vokal bahasa Korea dan juga penulisannya dan juga ada sedikit penjelasan di sana. Oke, yang pertama ada huruf A. Nah, di huruf A ini sama pelafalannya seperti kita melafalkan huruf A biasa. A. Dan cara penulisannya bakalan aku taruh di sini. Selanjutnya ada huruf I. Dan huruf I ini juga biasa pelafalannya kayak kita melafalkan huruf I biasa. I. Dan penulisannya aku akan tulis di sini. Selanjutnya ada huruf U, dan huruf U ini juga pelafalannya sama seperti kita melafalkan huruf U biasa. Penulisannya akan aku taruh di sini juga. Selanjutnya ada E. E ini juga pelafalannya sama seperti E biasa. Aku akan tulis di sini juga. Selanjutnya ada E. Nah, ini yang sedikit membingungkan. Karena antara E dan E ini terdengar sama. Tapi sebenarnya berbeda. Dari cara kita melafalkannya pun beda. Kalau mulut kita tidak terbuka lebar. E. Tapi E yang romanisasinya A dan E itu dibacanya E, sama seperti cuma mulut kita agak terbuka lebar. Gitu. Selanjutnya ada O. Nah, O ini juga pelafalannya sama seperti kita melafalkan huruf O biasa, yaitu O. Selanjutnya ada O. Nah, ini juga sama membingungkannya, karena huruf O ini hampir sama dengan huruf O, tapi sebenarnya berbeda juga dari cara kita melafalkannya. Mungkin itu terdengar sama, tapi dari cara kita melafalkannya beda. Kalau huruf O yang benar-benar O, itu cara melafalkannya adalah dengan mulut kita bulat sempurna. O. Tapi huruf O yang romanisasinya O, itu mulut kita tidak bulat, tapi melainkan terbuka. O. Mulut kita tidak bulat sempurna, tapi mulut kita agak terbuka. Gampangnya itu kayak kita nantangin orang. Oh, gitu. Kayak ala-ala rapper yang yang gitu. Jadi kalau O yang benar-benar huruf O romanisasinya, kita pelafalannya dengan mulut kita bulat sempurna, yaitu O. Sedangkan yang romanisasinya O, kita baca dengan O, agak kebuka. O, gitu. Selanjutnya ada I. Romanisasinya itu UI, aku akan taruh di sini ya. Romanisasinya UI, tapi dibacanya UI. UI, gitu ya. Dan si UI ini juga punya punya perlakuan khusus. Ketika dia di depan kalimat atau dia di depan kata, dia dilafalkan biasa seperti UI, tapi kalau dia sebagai pronoun atau dia sebagai kata kepemilikan, dia akan dibaca seperti E. Contoh, noye. Selanjutnya ada ini romanisasinya dibacanya kayak orang Sunda. Gitu. Yang orang Sunda pasti tahu. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang masih bingung, kenapa sih kok ada bulat-bulat di depannya? Kenapa gitu kan? Why? Nah, karena huruf vokal itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia di depan kalimat, ataupun di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Jadi dia harus ada yang bantuin supaya dia bisa berdiri sendiri. Kalau dia tidak bersama konsonan, dia pasti dibantu dengan si bulat-bulat ini. Bulat-bulat. Jadi huruf vokal itu tidak bisa berdiri sendiri, kecuali dia bersama konsonan. Atau kalau dia tidak bersama konsonan, dia berdiri dibantu dengan si bulat-bulat itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kata. Untuk huruf vokal A, apa. Untuk huruf vokal I, Indonesia. Indonesia. Untuk huruf vokal U, Ulda. Ulda. Untuk huruf vokal E, IG. IG. Untuk huruf vokal E, Nega. Nega. Untuk huruf vokal O, Joa. Joa. Untuk huruf vokal O, Oma. Oma. Untuk huruf vokal I ketika dia di depan kalimat, Wisa. Wisa. Kalau dia sebagai pronoun atau kepemilikan, Noe. Kemudian yang terakhir ada Deda. Deda.
Nah, itu tadi contoh-contoh kata dari setiap vokal yang kita bahas. Dari mulai A, I, U, E, O, I, E. Oke, jadi gimana? Gampang kan? Sebenarnya belajarnya itu bisa dari mana aja, dan menurut aku yang paling gampang adalah ya belajar dari lagu ataupun belajar dari yang sehari-hari kita tonton, yaitu K-drama. Karena dari situ kita juga bisa belajar bagaimana cara berbicara seolah-olah seperti native speaker. Dan kita juga bisa belajar banyak vocabulary dari sana. So, sekian video pembahasan kali ini. Semoga video ini membantu. Dan kalau misalkan ada salah-salah bahas atau aku salah-salah ngomong, kalian bisa komen, kasih masukan, kasih saran, atau kalian bisa kasih aku tambahan mengenai pembahasan kali ini. Untuk yang penasaran sama blog yang isinya tentang pembahasan Hangul itu tadi, aku bakal taruh di deskripsi juga, atau aku bakalan sisipin di sini juga. Oh ya, selain ada pembahasan tentang Hangul, ada juga aku tulis apa ya? Aku tulis kayak puisi gitu, versi Korea dan versi Inggris. Jadi itu juga bisa kok buat improve vocabulary kalian. Kalian bisa lihat di situ. Oke. Dan jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Oke. Fighting. Annyeong.